guys, cerita ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya untuk kamu karena udah ngasih ide untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang pengen idenya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Yes, Mama itu udah kesel banget loh sama keluarganya Feli. Mama tuh udah sakit hati banget sama keluarganya Feli. Papa nggak bisa apa kirim keluarga itu secepatnya ke penjara? Papa itu sudah berusaha terus biar keluarga Feli itu merasakan akibatnya, tapi masih belum bisa, Mah. Emangnya sesusah itu ya, Pak, ngebuat papanya Feli di penjara? Iya, Nak. Papa dan asisten Papa itu sudah berusaha terus untuk mencari bukti-bukti kotor yang dilakukan oleh papanya Feli. Tapi masih belum ketemu, Nak. Papanya Feli itu sangat pintar sekali menyembunyikan kenakalannya dia. Susah kalau udah kayak gini. Nak, kamu gak mau pindah sekolah aja, Nak. Mama takut banget loh kamu diapa-apain sama keluarga Dajjal itu lagi. Iya, Nak. Papa dan Mama tuh sanggup kok menyekolahkan kamu di luar negeri. Walaupun di sekolah termahal sekalipun Papa dan Mama sanggup. Kamu mau ya, Nak, pindah sekolah? Enggak, Pak, Ma. Aku itu udah cinta banget sama SD negeri swasta. Dan sahabat-sahabatku semuanya ada di SD negeri swasta. Kalau aku pindah ke luar negeri, yang ada aku bakal makin sedih. Karena nggak ada sahabatku di sana. Tapi Mama sedih ngeliat kamu dijambak sama Feli, Nak. Mama nggak tega ngeliat kamu disakitin. Papa juga ngerasa gagal jadi orang tua. Nggak bisa ngelindungin kamu dengan baik. Tenang aja, Pak, Mah. Putri bisa kok ngejaga dirinya Putri sendiri. Putri nggak bakal bikin Papa Mama khawatir lagi. Kamu ini kayaknya diremehin sama Feli gara-gara terlalu hemat, Nak. Coba kamu lebih boros lagi. Pasti itu Feli nggak bakal gangguin kamu lagi, Nak. Ya, Nak. Papa kasih tambahan bekal lagi 1 miliar, mau nggak? Cukup? Aduh, nggak usah, Pak, Mah. Walaupun aku boros, tapi kalau kelakuannya Feli udah busuk, ya bakalan tetap busuk. Jadi mau aku hemat, mau aku boros, itu nggak bakal ngaruh. Udah ya, Pak, Mah. Aku mau ke kamar dulu, mau istirahat. Udah, Pak, Mah. Kita harus gimana sama Putri, Mah? Kita harus lebih sering perhatiin Putri lagi, Pak. Putri itu diganggu sama Feli gara-gara kita itu jarang merhatiin Putri. Papa sih kerjaannya kerja aja terus. Iya, Mah. Mulai dari sekarang Papa akan terus perhatian sama Putri. Kita harus gimana sekarang, Mah? Kita harus beliin Putri barang-barang yang mahal, Pak. Terus kita juga harus tambah pengawalan bodyguard untuk Putri. Kita juga harus beliin Putri helikopter yang mahal dan canggih. Dan satu lagi, kita harus beliin Putri alat tulis yang mahal. Biar Putri nggak dituduh maling lagi sama si Feli. Benar juga kata Mama. Barang-barang Putri itu sudah lama dan jadul. Kita harus beliin dia barang-barang yang mahal. Oke, untuk urusan bodyguard dan helikopter, Papa yang ngurus. Dan untuk yang lainnya, biar aku yang ngurus. Gimana, Pak? Siapa? Akan aku laksanakan semua perintah Mama agar Putri semakin sultan. Baik, laksanakan! Siap! Oke, sekarang aku harus cari Mbak dulu. Mbak? Mbak? Iya, Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Mbak. Putri baru aja habis dijambak sama musuhnya Feli. Non Putri? Ya ampun, kasihan Non Putri. Iya, Mbak. Makanya saya manggil Mbak untuk pesankan tukang pijat terbaik di dunia ini. Biar kepalanya Putri itu dipijat.
biar nggak rontok karena dijambak, Mbak. Siap, Nyonya. Oh ya, Mbak, tolong carikan juga chef terbaik di dunia ini untuk masakin Putri masakannya bernutrisi, biar Putri itu nggak gampang sakit, biar tubuhnya sehat dan rambutnya semakin bagus. Mengerti, Nyonya? Baik, kalau begitu saya berangkat dulu sekarang ya, Mbak. Mbak tolong urusin Putri ya, Mbak. Baik, Nyonya. Kalau boleh tahu, Nyonya bakal kemana sekarang? Saya mau pergi ke beberapa negara di luar negeri, Mbak. Saya mau beliin anak saya alat tulis yang mahal, biar dia nggak dituduh maling lagi sama si Feli itu. Ya ampun, ternyata si Feli itu jahat banget ya, Nyonya. Iya, Mbak. Saya mau buat anak saya Putri lebih hebat lagi, lebih sultan lagi, biar nggak dijahatin sama si Feli itu. Yaudah, Mbak. Saya berangkat dulu sekarang ya, Mbak. Hati-hati ya, Nyonya. Ya ampun, kasihan banget Non Putri. Oke, demi Non Putri sekarang gue harus cariin tukang pijat terbaik di dunia ini dan chef terbaik juga di dunia ini. Tukang pijatnya dari Cina dan untuk chefnya dari Jepang aja deh. Oke, aku harus telepon sekarang. Haji Maste. Bodyguard, siap. Kali ini saya kecewa sekali dengan kalian semua. Padahal saya ini sudah memberikan kalian gaji terbaik. Tapi apa? Kalian tidak bisa melindungi anak saya Putri. Anak saya dijambak, dituduh maling, dan direndahkan oleh musuhnya Feli. Tapi kenapa tidak ada yang melindungi anak saya Putri? Dari 1000 bodyguard ini, tidak ada satupun yang mau melindungi anak saya Putri. Sekarang saya mau bodyguard ketua maju ke depan. Siap, Tuan. Kenapa kamu tidak melindungi Putri saat dia dijambak oleh Feli? Maaf, Tuan. Soalnya bodyguard, please pulang sekarang ya. Aku malu banget dilihatin sama satu sekolah. Aku nggak mau nanti aku malah diejek sama teman-temanku. Please pulang sekarang ya, bodyguard. Masalah Feli tenang aja, bodyguard. Feli itu kan beda kelas sama aku. Dia di kelas 6B, sedangkan aku di kelas 6C. Jadi aku nggak mungkin ketemu sama Feli. Tolong ya, bodyguard, pulang sekarang ya, bodyguard. Makanya kami semua pulang, Tuan. Tapi ternyata Feli dipindahkan ke kelasnya Non Putri dan terjadilah insiden itu, Tuan. Ternyata walaupun saya sewa 1000 bodyguard, tapi kalau anak saya Putri nggak mau, rugi juga ya. Iya, Tuan. Non Putri itu sangat malu sekali dikawal oleh bodyguard. Makanya kami bingung mengawal Non Putri itu bagaimana caranya, Tuan. Ya sudah. Yang penting kamu suruh anak buahmu untuk terus berlatih bela diri terbaik di dunia ini, agar mereka lebih sigap membantu Putri. Siap, Tuan. Kami saat ini sudah terus berlatih bela diri terbaik saat ini. Mulai dari silat, karate, taekwondo, muay thai, semuanya, Tuan, kami sudah pelajari. Bagus. Oh ya, tolong kamu pesankan juga helikopter terbaik dan tercanggih untuk anak saya Putri. Sudah kami pesankan juga, Tuan, dan sudah datang hari ini. Oh, sudah? Mana? Saya pengen lihat. Ini adalah helikopter terbaik dan tercanggih yang saya pesankan langsung dari Rusia, Tuan. Helikopter ini mampu mendeteksi musuh secara akurat, dan helikopter ini juga bisa menembak orang dengan sangat baik dan tepat. Seperti ini, Tuan. Stop. Hei, kamu mau perang? Emangnya kenapa, Tuan? Aduh. Kamu ini saya emang suruh untuk melindungi anak saya Putri, tapi nggak sampai segininya juga. Nanti kalau ada orang yang kena tembak terus meninggal gimana? Gak apa-apa, Tuan. Demi mengamankan Non Putri, saya siap membunuh siapapun. Aduh, nanti kalau ada yang meninggal karena kena tembak, saya yang kena masalah. Udah, buang aja tuh helikopter sekarang ya. Kamu beliin lagi yang baru, yang biasa aja. Nggak usah isi tembak-tembakan kayak gitu. Aduh, pusing kepala saya nih. Loh, Tuan kok dibuang, Tuan? Itu harganya 3 triliun loh, Tuan. Ya ampun,
Tuhan marah. Yaudah, buang aja lah. Non Putri? Kenapa Mbak sore-sore gini ke kamar? Putri mau istirahat Mbak. Begini Non, tadi Nyonya menyuruh Mbak untuk mencarikan tukang pijat terbaik di seluruh dunia dan chef terbaik dari seluruh dunia juga. Dan kebetulan tukang pijatnya sudah datang Non dari Cina. Hah? Buat apaan Mbak? Tadi Nyonya bilang katanya Non Putri dijambak ya sama Feli. Astaga, udah kesebar kemana-mana ya. Iya Non. Jadi tukang pijatnya itu nanti akan memijat kepala Non Putri untuk menstimulasi pertumbuhan rambut baru. Seperti yang Non Putri tahu, kalau dijambak rambutnya itu bisa rusak, bisa rontok. Makanya tadi Nyonya menyuruh Mbak mencarikan tukang pijat terbaik di seluruh dunia biar rambutnya Non Putri itu nggak rusak. Harus banget ya Mbak? Iya Non Putri mau nanti botak karena dijambak. Oh enggak Mbak. Makanya Non dipijit dulu ya. Habis itu Non Putri langsung makan. Makanannya udah dibuatin langsung sama chef dari Jepang. Bernutrisi makanannya, bagus untuk tubuh dan rambut. Ya ampun. Padahal cuma dijambak beberapa detik doang, tapi sampai segininya ya. Mari Non, saya antar ke ruang pijat sekarang. Udah deh, biar nggak botak. Akhirnya nyampe di Eropa. Untung pakai pesawat jet pribadi, jadi nyampenya bisa lebih cepet deh. Oh ya, aku harus list dulu barang-barang apa aja yang aku harus beli di Eropa ini. Yang pertama, aku harus beliin anakku tas emas di Belanda. Oke, terus yang kedua, aku harus beliin dia buku di Inggris. Buku di Inggris. Terus aku harus beliin dia juga alat tulis terbaik di Swiss kali ya. Oke deh, di Swiss ada alat tulis terbaiknya. Itu aja dulu deh. Aku harus buat anakku Putri itu kelihatan lebih sultan, biar dia nggak diremehin lagi sama si Feli. Aku sekarang harus mulai petualangan mencari barang-barang sultan untuk anakku Putri. Mulai beli tas emas dulu di Belanda. Gila, enak banget bangunnya. Gak sakit lagi kepalaku. Gila, bener-bener manjur pijatannya. Kapan-kapan mau deh pijat lagi. Oke, aku harus prepare dulu sekarang. Mau berangkat sekolah. Oke, udah siap. Mari sekolah. Ini kok banyak banget bodyguardnya? Ada apa lagi nih? Ini demi keamanan kamu, anakku Putri. Biar kamu nggak diganggu sama Feli lagi. Makanya papa tambahin personil bodyguard kamu dari 1000 jadi 2000 bodyguard nak. Papa juga udah beliin kamu helikopter terbaik dan tercanggih biar kamu sampai sekolahnya dengan cepat dan aman. Masa nih ya, bodyguard kemarin beliin kamu helikopter yang ada tembak-tembakannya. Nanti kalau kena orang kan bisa meninggal orangnya. Nah, gimana pijitan dan makanan kemarin? Enak? Enak kok mah. Udah gak kerasa sakit lagi kepalaku. Oh iya, kemarin mama kemana? Kok tiba-tiba hilang? Mama kemarin ke Eropa nak. Ngapain? Beliin kamu tas emas dan alat tulis mahal nak. Oh, sekarang lepas tas busuk kamu itu ya. Oh, lepas saja nak, dengerin kata mama. Tada! Ini dia tas emas untuk kamu. Diambil ya nak. Mama beliin tas itu di Belanda nak. Harganya mahal banget, 100 miliar loh itu. Kalau Feli ngeliat kamu pakai tas itu, dijamin deh dia bakal langsung kicap. Karena orang lain itu gak bakal bisa pakai tas itu. Tas itu cuman ada satu aja di dunia nak. Mah, ini loh tasnya kecil banget, buku mana muat mah. Tenang aja nak, kan ada bodyguard kamu yang bawain buku-buku kamu. Nanti di tas itu kamu taruh HP dan black cardmu aja ya. Ya ampun, alay banget tasnya warna emas kayak gini. Mana ada 2000 bodyguard lagi yang ngawal aku. Pasti aku bakal malu banget nanti di sekolah. Tapi mama sama papa udah berusaha yang terbaik untuk aku. Kalau aku tolak semua pemberian mereka,
pasti mereka sedih. Ya udahlah, terima aja daripada papa mama sedih. Pa, Ma, makasih ya atas semua pemberian papa dan mama. Putri seneng banget punya orang tua kayak papa dan mama. Papa juga seneng banget punya anak seperti kamu, Nak. Pokoknya papa dan mama akan berikan yang terbaik untuk kamu, Nak. Kamu itu sehat-sehat terus ya, Nak. Kalau Feli gangguin kamu lagi, langsung panggil bodyguard. Ya, Nak? Iya, Mah. Yaudah, Putri berangkat sekolah dulu ya. Iya, Nak. Hati-hati ya, Nak. Semangat belajarnya ya, Nak. Yes! Aku harus ngomong sama Putri sekarang. Aku harus buat dia gantian minta maaf sama aku. Putri orang licik. Pasti dia berbuat kotor biar orang tua aku tunduk sama si Putri itu. Dasar sultan abal-abal. Berani-beraninya dia main kotor sama orang tua aku ya. Lihat aja ya, Putri. Aku bakal tunjukin siapa aku di sebenarnya. Banyak banget bodyguardnya. Ini bodyguardnya. Itu Putri. Ya ampun, sultan banget dia. Itu tas emas nggak sih? Gila, pasti kaya banget sih dia. Gila, bodyguardnya sampai ribuan. Pasti Putri ini sultan terkaya di SD negeri swasta nih. Yang paling sultan itu aku. Itu semua cuma penipuan. Itu nggak ada yang namanya bodyguard asli. Mereka itu cuma orang-orangan doang. Yes, orang kayak gitu dibilang sultan. Dia itu cuma sultan abal-abal. Kalian nggak lihat apa tas yang dibawanya? Itu tas palsu, tahu? Yes, dibilangin aku itu yang paling sultan di negeri swasta, bukan Putri si sultan abal-abal itu. Aku yang paling sultan di sekolah ini. Dia itu cuma bawa barang-barang KW. Nih, tasku baru asli, ini mahal dari Eropa. Si Feli, kok kebelet banget dibilang sultan? Yuk pergi yuk. Pokoknya aku yang paling sultan. Ingat, aku yang paling sultan. Feli, kepengen banget ya diakuin sultan. Kenapa? Emang beneran sultan. Aku itu sultan paling terkaya di SD negeri swasta. Emangnya kamu sultan abal-abal? Feli, padahal udah kelihatan dengan jelas loh kalau aku itu jauh lebih sultan daripada kamu. Emangnya kamu punya tas emas kayak gini? Emangnya kamu bisa dikawal sama 2000 bodyguard kayak aku? Lain kali ngaca dulu ya sebelum ngatain aku. Dasar sultan abal-abal. Yes! Kamu itu yang sultan abal-abal. Aku ini sultan asli, sultan terkaya di SD negeri swasta. Kamu yang abal-abal. Sakit tanganku. Jangan pernah sentuh non Putri. Sakit ya? Anggap aja itu pembalasan karena kamu udah jambak aku. Bye, sultan abal-abal. Yes! Aku sultan terkaya di negeri swasta, bukan kamu. Sakit. Aku paling sultan di sini. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang!